Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hawa Aurelia Gufron dengan NIM 152400967. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal web server sampai nantinya menjadi bentuk HTML. Nah, sebelum menginstal Apache 2, kita perlu memperbarui sistem terlebih dahulu agar daftar paket di komputer kita sudah versi terbaru. Caranya yaitu dengan membuka terminal dan ketik sudo apt update, lalu tekan enter. Perintah ini akan mengambil informasi paket terbaru dari server Ubuntu, dan jikalau diminta password, cukup ketik dan enter meskipun tidak terlihat saat diketik. Itu sangat normal. Tunggu prosesnya sampai selesai, dan setelah itu sistem siap digunakan untuk instalasi. Setelah sistem selesai diupdate tadi, langkah selanjutnya kita menginstal web server yaitu Apache 2. Apache sendiri merupakan salah satu web server yang paling populer digunakan di seluruh dunia. Nah, untuk menginstal kita cukup memasukkan perintah di terminal yaitu berupa sudo apt install Apache 2. Nah, maksudnya apa? Sudo ini merupakan perintah administrator karena instalasi software membutuhkan izin khusus. Nah, Apache sendiri merupakan tool bawaan Ubuntu untuk mengelola paket aplikasi. Nah, sedangkan install berarti kita menginstal sesuatu, Apache 2 yaitu paket software yang akan kita install. Nah, setelah mengetik perintahnya, lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, nanti akan muncul tulisan do you want to continue? Ada Y atau L. Nah, ketik huruf Y lalu enter lagi. Nah, tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Waktu instalasi tergantung koneksi internet dan kecepatan komputer teman-teman. Setelah itu, kita jalankan perintah sudo ufb applist untuk melihat daftar aplikasi yang bisa diatur lewat firewall ufb. ufb sendiri adalah singkatan dari Uncompliment Firewall, yaitu sistem keamanan bawaan Ubuntu yang membantu mengatur lalu lintas jaringan. Dengan perintah ini, kita bisa melihat apakah aplikasi seperti Apache sudah terdaftar di sistem. Selanjutnya, kita izinkan Apache agar bisa diakses dari luar dengan perintah sudo ufb allow Apache. Tanda kutip Apache sendiri penting karena itu merupakan nama aplikasi yang dikenali oleh UFB dari daftar sebelumnya. Dengan perintah ini, firewall akan membuka akses untuk layanan web Apache di port 80. Kemudian, untuk memastikan firewall sudah berjalan dan aturan Apache sudah diterapkan, kita bisa cek statusnya dengan perintah sudo ufb status. Di sini akan terlihat daftar port dan aplikasi yang sudah diizinkan. Kalau muncul tulisan aktif berarti sudah berhasil. Terakhir, kita cek apakah layanan Apache sudah aktif di sistem dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Dari hasilnya, kita bisa lihat apakah Apache dalam kondisi aktif sedang berjalan atau mungkin ada error. Jika statusnya aktif running, berarti web server kita siap digunakan. Jika aktif, kurang lebih tampilannya akan seperti itu. Aja kita cek udah aktif atau belum web server kita dengan menggunakan API kita. Dan API ini kita dapetin dengan cara mengetikkan API di Ubuntu. Nah, kurang lebih kalau Apache-nya udah aktif, maka tampilannya di browser seperti itu. Nah, ketika udah aktif, kita cek lokasinya ada di mana. Nah, langsung aja kita ketik PWD. PWD itu sama aja dengan lokasi. Nah, ketika kita ketik PWD, maka akan muncul lokasi kita dan di mana lokasi saya berada di home kelompok 2. Untuk berpindah lokasi folder di terminal, kita cukup ketik cd diikuti dengan nama atau alamat folder yang dituju. Misalnya di sini punya saya cd var /www/html. Namun yang perlu diingat, perintah cd ini tidak bisa digunakan langsung dengan sudo, karena cd adalah perintah bawaan shell, bukan program mandiri. Jadi, kalau ingin melihat isi folder yang butuh akses root, menggunakan sudo dengan perintah lain seperti sudo ls atau root.
Selanjutnya, saat kita berada di direktori var www.html, kita mungkin ingin membuat file HTML baru untuk website. Kadang ada yang mengetik sudo index.html yang seperti saya lakukan. Tapi sebenarnya perintah itu salah, karena index.html bukanlah perintah yang bisa dijalankan, melainkan itu adalah nama file. Jadi ketika kita menuliskan begitu saja, terminal tidak tahu harus menjalankan apa. Nah, perintah yang benar untuk membuat file kosong bernama index.html adalah sudo touch index.html. Di sini, touch berfungsi untuk membuat file baru. Sedangkan sudo digunakan karena folder var www.html memerlukan izin administrator. Seperti yang aku katakan di awal, kalau memerlukan izin administrator, maka wajib menggunakan sudo. Setelah dijalankan, file index.html langsung muncul di folder tersebut dan bisa langsung kita edit sesuai kebutuhan. Setelah kita membuat file index.html, kita bisa mengecek apakah file tersebut benar-benar sudah ada di dalam folder dengan menggunakan perintah ls. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari folder saat ini. Jadi cukup ketik ls lalu tekan enter. Dan terminal akan menampilkan daftar file dan folder di dalam direktori tersebut. Kalau seandainya teman-teman melihat index.html muncul di daftar itu, berarti file tersebut berhasil dibuat. Kalau tidak muncul, pastikan teman-teman berada di direktori yang benar dengan menggunakan cd atau ulangi perintah touch sebelumnya. Selanjutnya, untuk memulai mengedit isi dari file index.html, kita bisa menggunakan perintah sudo nano index.html. Perintah nano adalah text editor berbasis terminal yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Dan kita menambahkan sudo karena file ini berada di folder sistem yang memerlukan izin admin. Setelah perintah dijalankan, kita akan masuk ke tampilan editor di terminal. Di sana kita bisa mulai mengetikkan isi HTML seperti help, body. Setelah selesai mengedit, lalu kita akan menekan Ctrl plus O untuk menyimpan, lalu enter dan tekan Ctrl plus I untuk keluar dari editor. Dengan begitu, file HTML kita sudah siap untuk ditampilkan di web server Apache. Nanti aku akan contohkan mengetik sintaknya. Nah, setelah itu kita ketikkan sintak HTML-nya. Di sini aku nulis hello world, langsung kembali ke browser sesuai API yang udah kita dapetin tadi, dan langsung kita refresh browsernya dan akan muncul tulisan hello world di mana kita telah berhasil